Dari Bara bin Azib bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau apabila beliau ingin berbaring, akhoza matja'ahu. Akhoza itu mengambil matja'an, tempat berbaring. Apabila beliau mau berbaring begitu, udah ngegelar tempat berbaringnya, wada'a kaffahu, beliau letakkan kedua telapak tangannya al-yumna yang kanan, ya, beliau letakkan telapak tangan yang kanan tahta khazihil aiman, di bawah pipinya yang kanan. Jadi tidurnya begini, itojak berarti berbaring, ya. Kalau berbaring itu miring, lambung kanan di bawah, lambung yang sebelah kanan, bagian kanan di bawah. Jadi berarti miringnya ke arah kanan, gitu ya, ke arah kanan. Nah, beliau taruh ya tangannya di pipi, tidurnya gitu. Kebayang ya? Ya, jadi tidur biasain tangan taruh di pipi. Sekalipun kita pakai bantal, ya, sekalipun pakai bantal. Sekalipun pakai bantal tetap tangannya taruh pipi, tidurnya miring, ikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang udah tidur udah celentang, tangannya gini, wah, kayak orang. Orang kan kalau tidur begitu celentang, tangannya ini, kakinya ngangkang begini. Nah, jangan, kita tidurnya miring ke kanan. Waqala, dan beliau berkata, maksudnya beliau baca doa, Rabbi qini azabaka yawma tab'asu ibadaka. Beliau baca ini.
Rabbi qini azabaka ya Allah, bebaskanlah aku dari azab Engkau yauma tab'atsu ibadaka, pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba Engkau. Jadi doanya itu Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Nah, garisin coba doa, garisin tandain doa mau tidur. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abdul Rahman qala hadatsana Israil an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullah mislahu, ya, dari Abi Ubaidah dari Abdullah semisalnya, hadisnya sama kayak di atas. Ketika beliau mau tidur, beliau letakin telapak tangannya yang kanan di bawah pipinya yang kanan, lalu beliau baca Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadah. Wa qala, dan bedanya nih, dan beliau berkata yauma tajma'u ibadah, hari di mana engkau mengumpulkan hamba engkau. Jadi kan yang kalau yang atas yauma tab'atsu ibadah, kalau yang bawah yauma tajma'u ibadah, sama. Ya, bedanya itu doang hadisnya. Wa bi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umair an Rib'i bin al-Hisham an Huzaifah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala Allahumma bismika amutu wa ahya. Dari Huzaifah dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, apabila beliau bersiap ke tempat tidurnya, maksudnya mau tidur, qala, beliau berkata, beliau baca doa Allahumma bismika amutu wa ahya, ya Allah, dengan nama Engkau aku mati dan aku hidup. Wa idza staiqaza, dan apabila beliau terbangun, beliau bangun tidur, qala, beliau berkata, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, ya, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kami kembali. Jadi doanya, doa mau tidur Allahumma bismika amutu wa ahya, atau dibalik ya boleh, Allahumma bismika ahya wa amut, boleh juga. Jadi apa namanya, digarisin kalau doa. Nah, digarisin. Nah, itu doa bangun tidurnya alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wa bi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana al-Mufaddal bin Fadalah an Uqail qarahu an az-Zuhri an Urwah an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kull lailatin jama'a kaffaihi fa nafasa fihima. Dari Sayyidatina Aisyah, beliau berkata, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersiap ke tempat tidurnya, pengen tidur, kullalailatin, setiap malam, jama'a kaffaihi, beliau mengumpulkan dua tangannya, ya, di jamaah nih, begini, jamaah, ngumpulin dua tangannya, dikumpulin gini, fanafasa fihima, lalu beliau tiup pada kedua tangannya, ditiup, kedua tangannya tiup. Wa qara'a fihima, dan dia membaca pada keduanya, pada kedua telapak tangannya dibaca apa? Qul huwallahu ahad, sampai habis. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sampai situ. Lalu dia baca lagi qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, ya, surah al-falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Jadi baca 3 surah. Pertama baca qul huwallahu ahad, lalu baca qul a'udzu birabbil falaq, lalu qul a'udzu birabbin nas. Dibaca di tangannya. Habis baca ya tiup. Sambil tiup sambil baca. Summa masaha bihima, lalu beliau menyapu bihima dengan keduanya, dengan kedua telapak tangannya, mastata'a min jasadihi, apa yang terjangkau dari jasadnya. Ini habis ditiup tangannya, baca, habis kita ini tangan kita tiup, baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu usapkan ke seluruh tubuh kita yang kejangkau. Tangan, kaki, samping. Bisa? Ya. Jadi kalau mau tidur baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tiup, lalu kemudian usapkan ke seluruh tubuh yang kejangkau aja, yang kejangkau, ke belakang susah, perlu yang kejangkau aja, ya bagian depan boleh lah. Dan riwayat lain mengatakan 3 kali ngelakuin itunya, ini boleh apa-apa. Nah, dalam hadis ini apa namanya, beliau mengamalkan ini, ya, kita boleh juga kita pakai. Kenapa? Apa fungsinya? Ada ulama mengatakan bahwa fungsinya adalah kita terhindar dari sihir, ya, sihir. Jadi kita nggak tahu ada orang jahat sama kita, ya,
namanya hidup, kita bersosialisasi sama orang, kita nggak tahu ada aja yang jahat, ya bisa itu buat menangkalnya. Insya Allah nggak kena kalau baca itu. Kembali, ya, baca 3 surah doang, pendek sampai tidur. Ya, yuk. Kata mana set, anak gua ngejampe. Ngejaman tuh dia tuh, ngejaman tuh dia. Ada gitu. Nah, atau boleh juga kalau yang punya anak, anaknya pakai ini. Ya anaknya nggak bisa baca, masih baik ya kita yang bacain, bapaknya samping. Ikut kepada Rasulullah. Yabda'u bihima, yang mulai dengan keduanya ra'sahu, dari palanya. Mulai dari pala ke wajhahu, lalu ke wajah. Wa ma aqbala min jasadihi, dan apa yang terjangkau dari jasadnya. Apa aja yang nyampe dari jasadnya ya pegang sekenanya aja. Yasna'u dzalika salasa marratin, dia melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Lakuin 3 kali. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Salamah bin Kuhail an Quraib an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafaqa. Dari Ibnu Abbas bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidur sehingga beliau mengeluarkan, bukan bersiul, kalau orang tidur kan ada nafasnya kedengeran sedikit. Dibilang mendengkur bukan. Kalau mendengkur ngorok. Enggak, nafas itu suara tiupan angin dari mulut. Jadi suara napas kedengeran. Agak keluar dari mulut tuh. Ya. Keluar hembusan. Sebutnya apalah, nggak tahu lah itu bahasa Indonesianya. Sebut saja bunga lah. Ya, pokoknya itu tadi paham kan ya maksudnya ya. Jadi keluar ya, kayak orang tidur lah, kayak orang tidur. Jadi sahabat itu tahu beliau udah pules kalau udah sumber suara, ada suara napasnya kedengeran. Ya, beliau pules nih. Nah, menurut sahabat gitu ya. Padahal beliau bilang beliau itu kalau tidur tapi nggak tidur sebenarnya ya. Beliau tidur tapi tidak tidur. Wa kana iza nama nafaqah, dan adalah beliau apabila beliau tidur sudah nafas, sudah keluar nafas kecil itu, fa'atahu Bilalun, maka datang kepada beliau Bilal, fa'azanahu bis-sholati, maka berazanlah Bilal bis-sholati, dengan sholat. Jadi Bilal kemudian azan buat sholat. Faqoma, maka Nabi berdiri, langsung Nabi berdiri. Namanya beliau tidur nggak pules nih. Nah, Bilal azan ya kedengeran langsung sama beliau. Karena beliau posisi rumahnya itu memang berdekatan dengan masjid. Nah, kalau yang sekarang Masjid Nabawi itu, ya Masjid Nabawi yang bagian imam, ya bagian depan itu bagian imam itu adalah dulu Masjid Nabawi pertama. Nah, maksudnya bangunan awal yang pas bagian imam, yang Raudhah itu. Nah, nanti yang makam Nabi sekarang, ya makam beliau itu adalah rumah beliau. Yang dulunya rumah beliau, yaitu makam beliau sekarang. Ya, yang dikotakin itu sekarang itu adalah rumah beliau di situ, jadi dekat sama mimbarnya itu ya itu masjid beliau. Jadi kalau Bilal azan di masjid ya kedengeran langsung sama beliau. Ini beliau menandakan pertama beliau tidur nggak pules, ya nggak pules. Kenapa? Karena waktu Bilal azan beliau langsung bangun. Walam yatawaddo, dan beliau nggak berwudu lagi. Beliau nggak berwudu lagi. Nah, ini juga bisa menandakan kalau kata ulama fikih, kalau di ulama Syafi'iyah memang kita mengatakan tidur itu batal wudu kita. Kita tidur, kalau tidurnya pantatnya nggak netep, maksudnya pantatnya nggak netep, pantatnya nggak duduk gini, maka batal wudu kita, kecuali tidur dengan pantat yang netep, pantatnya duduk gini, tidur lagi ini sekali atau senderan gitu ya, maka itu nggak batal. Tapi kalau tiduran batal. Nah, ini menandakan bahwa beliau tidurnya nggak pules. Wafil hadis kisah, dan pada hadis ini terdapat kisah yang panjang. Wafil qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Affan qala hadatsana Hamad bin Salamah an Sabit an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau apabila beliau hendak ke tempat tidur, ingin tidur, qala beliau berkata, baca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana.
wa kafana wa awana. Segala puji bagi Allah yang telah amanah memberikan makan kepada kami, wasaqona dan memberikan minum kepada kami, wa kafana dan telah mencukupi kami, wa awana dan telah melindungi kami. Wa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'i. Dan berapa banyak dari orang-orang yang la kafiya lahu tidak tercukupi, wa la mu'i dan tidak punya tempat berlindung. Ya, tempat bernaung maksudnya, enggak punya rumah. Jadi ada doa lagi nih ya. Doa juga mau tidur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana faqam man la kafiya lahu wa la mu'i. Wa min qala hadatsana al-Husain bin Muhammad al-Jurairi qala hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Hamad bin Salamata an Humaydin an Bakr bin Abdullah al-Muzanni an Abdullah bin Ribah an Abi Qatadah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa bil lailin ittaja'a ala shiqahil ayman. Dari Abi Qatadah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau idza arrasa bil lailin, apabila beliau tidur pada malam hari, ittaja'a beliau berbaring ala shiqahil ayman, ke sisi sebelah kanan. Jadi beliau tidurnya berbaring miringnya ke kanan. Wa idza arrasa qubaila subhi, dan apabila beliau tidur qubaila subhi, sebelum subuh, nasaba zira'ah, beliau tegakkan zira'nya, tangannya. Jadi kalau beliau, jadi sunnah juga kita sebelum subuh itu, sebelum sholat subuh tiduran, bukan tidur, tiduran. Tidurannya itu posisinya kita miring ke kanan tapi tangannya tegak. Ngerti nggak? Kebayang gini nih, nah gini ya, tangannya di sini di bawah, tapi tiduran tapi begini posisinya, tegak ininya tapi. Kalau ini tegak nggak bisa pules. Kalau pules jatuh, kalau jatuh pules. Kalau ini tegak berarti kan nggak pules. Ini tiduran. Jadi sunnah biasanya beliau lakukan ini ketika sudah azan, lalu kemudian beliau sholat sunnah subuh, sholat sunnah qobliyah bahasa kita sebelum subuh, sholat sunnah fajar. Beliau sholat lalu sambil menunggu jamaah atau sambil sebelum qomat bahasa kita begitu ya, beliau lakukan ini, tiduran miring sambil ininya ya tangannya didirikan lalu ditaruh di pipi. Wado arasahu ala kafi, dan beliau meletakkan kepalanya di atas telapak tangan.